Shalom pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar hari ini? Kiranya berkat dan kasih Tuhan yang luar biasa boleh kita rasakan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan kita yang kita sembah itu sungguh baik. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, para pemimpin komunikasi jemaat, umat-umat Tuhan, daerah Sumatera kawasan utara. Malam hari ini kita akan mulai Pekan Doa Komunikasi. Tema kita sepanjang pekan ini adalah Let your light shine. Biarlah terangmu bersinar. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan menginginkan kita agar kita bersinar, bercahaya. Karena Yesus adalah terang dunia yang memancarkan terang kasih-Nya dalam kehidupan kita. Maka kita harus bercahaya bagi lingkungan di mana kita berada. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, dalam pelajaran pekan doa kita malam hari ini, malam yang pertama dengan judul Gereja sebagai Pusat Misi dari Perspektif Komunikasi dan Pelayanan Media. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, gereja sebagai pusat misi. Dalam ayat inti, Matius 24 ayat 14. Begini firman Tuhan. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, kita menyadari di zaman now yang serba cepat, teknologi begitu berkembang dengan pesat. Gereja ditantang untuk tetap relevan dan efektif menjalankan misi Injilnya. Komunikasi yang tepat dan penggunaan media yang bijaksana adalah kunci keberhasilan. Itulah sebabnya di pembukaan Pekan Doa ini, gereja harus mengambil langkah strategis untuk menjadikan pelayanan media dan komunikasi akan menjadi bagian yang terintegrasi dalam pelayanan penginjilan di masing-masing jemaat. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, tentu ini berdasarkan Alkitabiah, komunikasi dan penyebaran Injil. Boleh kita baca Alkitab kita? Mari kita buka Alkitab kita dalam Efesus 4 ayat 29. Jangan ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Alkitab menekankan pentingnya menggunakan komunikasi yang baik dan membangun untuk menguatkan dan memberikan kasih karunia kepada orang lain. Gereja sebagai pusat misi harus menjadi tempat di mana komunikasi yang sehat, produktif dijalankan untuk membangun jemaat. Seandainya ini kita lakukan, sungguh luar biasa pertumbuhan kerohanian kita dan orang lain akan terberkati. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, peran komunikasi dalam gereja. Apakah ini penting? Tentu sangat penting. Komunikasi dalam gereja tidak hanya sebatas menyampaikan informasi atau menyampaikan pengumuman, tapi juga pembinaan iman dan dukungan rohani yang sangat perlu. Firman Tuhan dalam Kolose 4 ayat 6 mengatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawaban kepada setiap orang. Komunikasi yang penuh kasih dan bermanfaat akan membantu, mempererat hubungan antar jemaat dan mendukung misi gereja dalam membawa kabar baik, kabar pengharapan. Amin, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Baik, terima kasih. Kemudian, pelayanan media sebagai alat penerus Injil. Sering kita merindukan kedatangan Yesus yang kedua kali. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan menggunakan media sebagai alat penerus menyampaikan kabar baik pada zaman akhir ini.
Misalnya menggunakan media modern seperti media sosial, layanan streaming, podcast, blog dapat memperluas jangkauan pelayanan gereja. Ayat inti kita tadi, Matius 24:14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Bila mana Injil sudah sampai ke seluruh dunia, tibalah kesudahannya. Yesus datang segera. Apakah kita merindukan kedatangannya yang kedua kali segera? Mari kita jawab dalam hati kita masing-masing. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, gereja harus memanfaatkan setiap sarana yang ada untuk menjangkau semua bangsa dengan Injil kerajaan, termasuk media elektronik dan digital. Pena inspirasi Ellen White menulis dan menekankan pentingnya komunikasi yang baik dan penggunaan media yang tertulis dalam buku Evangelism. White menulis, gunakanlah penemuan-penemuan zaman keajaiban ini untuk membawa terang kepada dunia. Percepatan cara belajar ini diberikan kepada kita oleh Tuhan agar pekerjaan dapat cepat dilakukan. Ellen White lebih lanjut menyadari pentingnya inovasi dan teknologi dalam mempercepat pekerjaan penyebaran Injil. Hal ini sangat relevan dengan penggunaan media dalam pelayanan di zaman era modern ini. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, tentu banyak tantangan. Tapi ada solusi dalam komunikasi dan media ini. Tantangannya relevansi konten. Bagaimana kita menjaga agar konten tetap relevan dengan konteks zaman dan keteladanan Yesus. Dalam bermedia tentu kita punya etika dan integritas. Menjaga pelayanan media gereja tetap etis dan menunjukkan integritas Kristiani. Solusinya, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, pelayanan tim media dengan cara membentuk tim media dengan anggota yang memiliki keahlian di bidang teknologi dan komunikasi. Diharapkan setiap jemaat membentuk tim media digital. Mereka yang memiliki minat dan keahlian bidang teknologi dan komunikasi ini. Tentu inilah sesuatu tidak segampang itu. Perlu pelatihan berkala, memberikan pelatihan berkelanjutan bagi pengurus dan jemaat untuk secara efektif menggunakan alat media. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, gereja sebagai pusat misi harus memanfaatkan komunikasi yang baik dalam pelayanan media yang efektif untuk menjalankan tugasnya, menjangkau dan menemani umat-umat Tuhan dalam kehadiran di media. Mereka terberkati. Seperti yang diperintahkan dalam Matius 24:14. Setiap alat ada, termasuk media, harus digunakan untuk menyebarluaskan kabar baik, kabar pengharapan. Ini didukung oleh tulisan Ellen White dan dasar Alkitabiah yang memberikan landasan kokoh bagi gereja untuk bergerak maju dalam misi ini. Pemirsa yang diberkati Tuhan, umat-umat Tuhan, pemimpin-pemimpin komunikasi, majelis jemaat, dengan memanfaatkan teknologi dan media modern, gereja dapat memenuhi amanat agung dan membuat dampak yang lebih besar dan kehidupan jemaat dan masyarakat yang luas. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, semoga ini menjadi berkat dan panduan bagi gereja di wilayah unik Indonesia kawasan Barat, khususnya dari Sumatera kawasan Utara, untuk keperluan masa kini dalam menjalankan pelayanan dan misinya. Banyak orang terberkati, iman umat-umat Tuhan dikuatkan, Yesus akan datang segera. Maukah kita dipakai oleh Tuhan? Maukah jemaat kita dalam menjalankan misi ini? Kiranya Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih atas pekabaran malam hari ini dalam pekan doa komunikasi malam yang pertama. Tuhan memberkati seluruh umat-umat Tuhan di daerah Sumatera kawasan Utara. Biarlah kami semua umat-Mu menjadi berkat. Gereja boleh terlibat dalam misi media membagikan kabar baik, kabar pengharapan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.